Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-43. Dan sekarang kita punya bahasan yang sangat sensitif lagi. Em, Kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Ini adalah kelanjutan dari episode ke-35. Kalau Baraya mau nonton, silahkan nonton dulu. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tetapi channel ini dibangun untuk perdamaian. Channel ini dibangun bukan untuk saling membenci. Jadi silakan Baraya tonton sampai habis, kemudian sikapi dengan sebijak-bijaknya. Ini adalah untuk introspeksi bersama antar agama, bukan untuk menjelek-jelekan satu agama tertentu. Baik Baraya, kalau misalkan ada pertanyaan kenapa banyak orang-orang Islam yang murtad, kita harus lihat datanya dulu. Apakah benar orang-orang Islam banyak yang murtad? Kita lihat. Di dunia sekarang ada PEW Research yang kemudian dia meneliti tentang demografi penduduk berdasarkan agamanya. Dia melihat seperti ini. Populasi paling banyak di dunia yang menganut agama itu adalah Kristen, kemudian yang kedua adalah Islam, tetapi pertumbuhan yang paling tinggi pertumbuhan penduduknya itu adalah Islam, disusul oleh Hindu kalau nggak salah, kemudian Kristen. Kristen dan Hindu itu berdekatan. Nah, dari data yang dia sebutkan itu juga kemudian ada pernyataan ada orang-orang yang memilih konversi, yang memilih pindah agama. Datanya seperti ini. Islam yang masuk Islam dari tahun 2010 sampai perkiraan tahun 2050 nanti itu ada 12,6 yang masuknya, sedangkan yang keluarnya ada 9,4. Saya tidak sebut digit berikutnya, ini hanya untuk perbandingan saja. Jadi perbandingannya adalah yang masuknya, yang jadi mualafnya, itu 12,6, sedangkan yang keluarnya itu adalah 9,4. Jadi masih lebih banyak mualafnya, tetapi sangat dekat, sangat mepet dengan orang yang keluar dari agama Islam. Ini harus jadi bahan introspeksi kita bersama. Dan jangan nyalahin pihak lain. Dan bagaimana dengan Kristen? Kristen mengalami hal yang agak lebih buruk. Maaf ya, Kristen yang masuk ke dalam Kristen itu perbandingannya adalah 40, sedangkan yang keluar 106. Jadi 2,5 kali lipat. Yang keluar dari Kristen itu 2,5 kali lipat daripada yang masuk. Jadi Baraya, kalau Baraya suka nonton di YouTube, biasanya kita jadi terpecah dan terbelah gara-gara nonton tontonan yang berbeda dengan data yang berbeda. Misal orang-orang Islam hanya nonton channel atau situs yang menceritakan mualaf banyak gitu. Sedangkan Kristen menceritakan yang masuk Kristen yang melakukan pertobatan banyak dari Islam, Islam murtad semua begitu. Makanya ketika saya tampilkan episode 35 yang sebenarnya itu adalah untuk introspeksi, teman-teman yang Kristen atau yang agama lain malah menjadi alasan untuk saling menghujat. Enggak seperti itu. Ini untuk perdamaian, ini untuk introspeksi. Sekali lagi nih ya, saya sebutkan ya. Yang Kristen yang masuknya itu adalah 40, sedangkan yang keluar perbandingannya itu adalah 106. Sedangkan yang Islam yang masuk itu adalah 12,6, yang keluarnya 9,4. Jadi ininya mepet sekali. Nah, jadi kalau ada pernyataan kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad, sekarang iya memang banyak yang murtad. Kemana ke arah kemurtadannya? Banyak neko-neko, pindah-pindah. Kalau lihat yang Hindu stuck, tapi pertumbuhan penduduk yang Hindu itu juga cukup tinggi, walaupun yang konversi masuk ke Hindu itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Yang Buddha banyak yang masuk pindah ke Buddha, tetapi karena Buddha itu adalah ajaran yang menurut saya terlalu plural, jadi pertumbuhan penduduknya tidak signifikan, malah tidak bertambah gitu. Karena ketika masuk Buddha jadi ada yang ateis tapi sambil Buddha ya dan macam-macam lah. Itu konversi itu data soal konversi. Nah, kita lanjut ke bahasan introspeksinya yang tadi itu. Kalau orang Islam memang dinyatakan banyak yang keluar dari agamanya, lalu apa alasannya? Banyak juga orang-orang Islam yang menyalahkan pihak lain. Oh, karena ini misi kristenisasi, oh karena ini dikasih mie dan lain sebagainya. Baraya, kalaupun pernyataan itu benar, jangan salahkan pihak lain ketika kitanya lagi jatuh. Ketika kitanya lagi menderita, ketika kitanya dapat hukuman, ketika kitanya dapat sesuatu yang buruk, jangan jadikan pihak lain sebagai kambing hitam. Karena walaupun itu mungkin benar, itu tidak berpengaruh buat kita, tidak bermanfaat buat kita. Saya nilainya jelek, kemudian saya nyalahin teman-teman saya karena ngajak main PS terus atau ngajak main Dota terus misalkan. Kan nggak ngaruh apa-apa. Coba kalau introspeksi, biar kitanya memperbaiki diri. Itulah tujuan dari episode ini dibuat. Nah,
Kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Menurut saya alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas gitu. Contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Misal begini, ketika Ahok dinyatakan menistakan agama, dia didemo, kemudian diantarkan ke penjara, kemudian dia, saya yakin juga penjara hukumnya pada waktu itu juga hakimnya tertekan ya. Nah, kemudian dia dihukum 2 tahun karena alasan penistaan agama. Tetapi ketika giliran orang Islam menistakan agama lain, kasusnya tidak berlanjut. Bahkan yang menistakan agama lain dibela-belain dalam demo besar berulang-ulang. Baraya begini, waktu Ali sahabat Nabi ya, waktu Ali punya jabatan yang sangat strategis dulu di Madinah itu, sangat tinggi, Ali pernah punya kasus baju perangnya, perlengkapan perangnya itu hilang. Tak lama kemudian dia menemukan bahwa peralatan perang itu dia temukan di tetangganya yang orang non-muslim. Maka dia nuntut, bukan demo ya, dia datang ke pengadilan, dia ajukan kasusnya. Hakimnya muslim tentu saja. Nah, si orang Yahudi itu, si orang non-muslim itu didatangkannya juga di sana sebagai tersangka pencurian. Dan dalam kasus itu, Ali kalah. Sengketa itu Ali kalah dan si peralatan perang itu tetap dimiliki oleh orang Yahudi. Alasannya kenapa? Karena Ali tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Jadi dia tidak punya bukti dan dia tidak punya saksi. Akhirnya ya sudah, Ali pasrah saja, serahkan itu kepada si pencurinya. Konon katanya si orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam karena merasa bahwa saya itu di sini minoritas dan di tengah-tengah komunitas muslim dan saya sedang bersengketa dengan pemimpin muslim, tapi pemimpin muslimnya malah kalah dalam pengadilan gara-gara kasus saya. Artinya dia melihat berarti keadilan ditegakkan, makanya saya masuk Islam. Nah, ketika sekarang standar ganda orang-orang Islam gara-gara arogansi mayoritas itu merebak, maka justru malah banyak orang-orang Islam yang mempertanyakan sendiri agamanya. Karena mereka malu, sebagian ya, tidak semuanya, malu dengan perilaku sebagian orang-orang Islam, dan mereka, ya agama mah gini lah, banyak di antara mereka yang akhirnya tergoncang imannya. Betul kan seperti itu? Nah, misal saya lihat kasus UAS. Kasus UAS sebenarnya tidak menistakan agama Kristen sebenarnya menurut saya pribadi ya. Saya mohon maaf. Karena di dalam kan dia menyatakan bahwa ada jin kafir di salib itu karena ada patungnya. Kan memang di dalam Kristen juga di dalam 10 perjanjian dengan Tuhan itu memang tidak boleh bikin patung. Makanya orang-orang Kristen yang Protestan itu juga tidak menyertakan patung di dalam salibnya. Tetapi kalaupun ada interpretasi yang menyatakan boleh saja dalam Kristen, ya itu silakan, kan itu agama mereka lebih berhak menafsirkan agamanya daripada saya yang muslim, kan begitu. Nah, jadi kalau mau dianggap sebagai penistaan agama, ya silahkan saja itu jadikan penistaan agama. Kemudian ajukan ke pengadilan, silahkan saja. Kan Pak UAS-nya juga, Pak Abdul Samadnya juga sudah menyatakan bahwa saya tidak akan lari, saya siap dengan masalah hukum, ya tidak apa-apa, ajukan saja ke pengadilan, nggak usah dibela-belain, serahkan kepada hakim. Kalaupun nanti ada yang memberatkan atau yang meringankan, itu justru prinsip keadilannya itu di sana. Walaupun hukum di Indonesia sekarang banyak yang mengkhianati keadilan itu sendiri, tetapi sampai sejauh yang kita pahami sekarang, bahwa hukum itulah satu-satunya cara untuk menggapai keadilan di Indonesia sekarang, kan? Nah, jadi silahkan saja, jangan standar ganda, jangan kalau ada pihak yang lain yang yang menghujat agama Islam, Islamnya marah-marah, tapi kalau ada yang sebaliknya malah didukung. Sekarang ada ustadz sama pendeta ribut berantem, merencanakan debatnya kapan. Ya gak usah gitu juga, kan bekerja sama itu jauh lebih baik, perdamaian itu jauh lebih baik. Ketika Baraya menghujat agama lain, apakah itu enak? Kan di dalam Islam juga menghujat agama lain itu sangat dilarang. Kan Nabi Muhammad bilang, kalau kamu menghujat agama lain, nanti agama lain juga menghujat Tuhan kamu, kan gak enak. Jadi dilarang keras, haram untuk menghujat agama lain dalam Islam. Tetapi sekarang kan banyak hujat-hujatan, kemudian keadilan tidak ditegakkan. Dengan ketidakadilan yang menjadi tegak itulah akhirnya banyak orang Islam yang mempertanyakan agamanya. Poin satu. Yang kedua, tapi ini opini saya ya. Yang kedua,
banyak orang-orang Islam sekarang yang mudah marah. Saya yakin mereka minoritas, tetapi mereka itu gampang sekali masuk TV, masuk media. Banyak orang-orang Islam yang mudah sekali marah. Gereja yang sedang dibangun dibakar, katanya tidak ada izin. Ada misa Natal di satu tempat dibubarkan gara-gara katanya ini. Ya ngapain juga seperti itu. Justru dengan seperti itu banyak orang-orang Islam yang malah meragukan agamanya, dan banyak orang-orang yang sedang ragu dan pengen masuk Islam, malah tertolak masuk Islamnya gara-gara lihat kasus-kasus seperti itu. Marahnya gampang sekali. Kemarin kasus Adan misalkan, azan. Kemarin kasus azan. Katanya ada orang-orang agama lain yang merasa terganggu dengan azan yang terlalu banyak di mana-mana itu, dan akhirnya muncullah wacana di pemerintah, di media-media, bahwa azan sebaiknya hanya untuk internal masjid saja gitu. Dan itu akhirnya orang-orang Islam kan marah lagi, demo lagi, ada ustadz yang bilang kalau adzan tidak boleh, saya yang mimpin perang. Ya gak usah gitu juga Pak Ustadz. Begini nih ya Baraya. Perdamaian itu bagaimanapun jauh lebih baik. Kalau Baraya yang menganut fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka Baraya pasti akan tahu bahwa bahkan saat dia Ahmad bin Hambal disiksa habis-habisan oleh pemerintahan yang jahat, yang zolim, yang liberal, disiksa sampai kencing darah, dan pengikutnya minta, ayo kita demo, kita lawan pemerintah. Ahmad bin Hambal malah bilang, jangan hancurkan perdamaian. Dia disiksa habis-habisan, tapi dia tidak mau ada peperangan. Jadi perang itu dalam agama Islam itu sangat-sangat kalau bisa dihindarkan. Jangan juga marah-marah gitu. Nah, soal azan ini. Di Timur Tengah, di kebanyakan negara di Timur Tengah, azan itu tidak dikeluarkan. Tidak keluar dari masjid, hanya internal di dalam masjid. Misalkan di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab. Kenapa, dan di Qatar juga, Jordania juga. Kenapa tidak dikeluarkan? Kata mereka agar tidak mengganggu orang lain. Jadi sholat datang ke masjid itu ada azannya, mereka tahu waktunya, jadwalnya disebarkan, tetapi azannya internal. Begitu, tidak disebarkan. Kalau Baraya mau ikutin itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau Baraya tidak mau, pengen mendengar azan terjadi di mana-mana, seperti sekarang, itu juga tidak apa-apa, tetapi bukan dengan marah, tetapi dengan ngobrol sama orang-orang Kristen, ke orang-orang Hindu, ke orang-orang Buddha, misal ke orang Hindu ya, punten ya, ini kan di sini mayoritasnya Muslim, kita berkebutuhan untuk menjalankan agama, menjalankan ibadah, jadi mohon maaf sehari 5 kali akan terdengar suara azan. Kan kalau ngomongnya gitu, ya orang yang non-Muslim juga pasti akan, oh iya nggak apa-apa. Terus orang-orang Islamnya introspeksi, biar azannya tidak mengganggu, azannya ada pelatihan azan, jadi yang adzan itu suaranya semuanya merdu semua. Kan bisa saja dengan introspeksi seperti itu, malah banyak yang tertarik pada agama Islam, bukannya malah meragukan agama Islam, karena terlalu banyak orang yang marah-marah. Begitu kan? Nah, jadi ini sekali lagi bukan untuk saling menghujat, saya mohon maaf kalau memang masih ada juga yang tersinggung dengan pernyataan saya. Ini adalah untuk introspeksi bersama-sama. Mari kita junjung tinggi perdamaian dan kebaikan dan kemaslahatan buat orang-orang. Begitu. Saya pernah dengar kasus Umar bin Abdul Aziz dulu. Jadi ada di pemerintahannya itu ada orang Yahudi, lagi-lagi si Yahudi gitu ya. Si Yahudi. Lagi ada orang Yahudi tua. Nah, si rumahnya itu ada dalam denah proyek pembangunan Masjid Agung. Nah, ada wali kotanya Muslim, mau bikin Masjid Agung di tengah-tengah itu. Nah, ada beberapa rumah yang harus dibeli untuk dirubuhkan, diganti masjid. Nah, semua sengketa rumah sudah selesai, tanah-tanahnya sudah selesai, kecuali si Yahudi itu bilang karena ini adalah tanah warisan, saya tidak akan jual berapapun harganya. Tapi pemerintah Muslim ngotot, ya udahlah rubuhkan aja, dibangunlah masjid. Ketahuan sama Umar bin Abdul Aziz, ketika dia tahu ada kasus seperti itu, masjidnya dirubuhin, dibangun kembali rumah orang Yahudinya. Walaupun dia non Muslim, walaupun dia sudah tua, walaupun dia apa bla 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 bla, tetapi ini soal prinsip keadilan dan ini soal urusan soal tidak marah-marah. Hak orang silahkan diserahkan lagi. Makanya si masjidnya dirubuhkan lagi,
dipindah ke bangunan yang lain, si rumah orang Yahudi yang sudah runtuh itu dibikin lagi. Kalau kasusnya seperti itu, maka bukan hanya orang-orang Islam yang akan panceg imannya, tetapi orang-orang non-Muslim juga mungkin banyak yang bersimpati pada orang-orang Islam. Begitu kan? Nah, itu um, itu sajalah dua aja dulu, saya nggak mau terlalu panjang. Inti dari bahasan ini sebenarnya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk introspeksi diri. Ada baiknya orang-orang Islam, datanya sudah jelas bahwa 9,4 mendekati 12,6 yang masuk. Ada banyak sekali orang yang keluar dari agama Islam, dan mungkin salah satunya adalah karena mereka meragukan agamanya sendiri, karena praktek yang dilakukan oleh orang-orang Islam zaman sekarang malah mencerminkan agama yang bobrok gitu. Kita percaya bahwa bukan Islamnya yang bermasalah, tetapi memang orang-orangnya. Makanya silakan orang-orangnya introspeksi diri, dan semoga dengan ini kita bisa menjalin perdamaian dan bisa memberikan rahmatan lil alamin buat semesta ya, seperti istilahnya. Oke, Baraya silahkan nonton episode yang lain, silahkan subscribe juga. Kalau Baraya mendukung keadilan, mendukung perdamaian, silahkan subscribe dan dukung channel ini. Channel ini dibangun untuk itu. Terima kasih, saya Gul Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.